Untuk unit, jikalau kami di lapangan sini yang kami perlakukan adalah membuat posisi di mana unit tersebut diyakinkan kosong, yaitu dengan bentuk seperti ini. Semua unit mau jenis apapun diperlakukan sama seperti ini. Setelah itu diletakkan. Setelah diletakkan, contohnya, saya mau nembak, kita langsung ambil plus sama magasinnya dalam kondisi terpisah. Terus pembawaan unit ini bagaimana? Pembawaan unit kita pegang seperti ini ke atas dengan magasin. Apakah kalau kita pakai holster atau sabuk, kita letakkan di sabuk, termasuk unitnya juga kita masukin ke holster, boleh. Sampai di garis depan, kalau memang tidak pakai sabuk, senjata diletakkan. Setelah diletakkan sambil basa-basi apa ngobrol boleh. Setelah itu kita ngambil unit, kita ngambil amunisi, kita isi. Setelah kita isi, barulah persiapan. Jikalaupun itu pelaksanaan menembaknya terpimpin, ada teman yang mimpin, ada yang ngabang-ngabain, contohnya kayak challenge gitu, lagi duel nih, terpimpin. Nah, barulah kita masukin mag yang sudah terisi dengan ammo. Setelah sudah terisi, kalau sudah bentuk seperti ini udah sangat tidak boleh ujung laratnya dihadapkan ke tempat yang lain. Dia wajib ke depan, seperti ini terus. Nah, ibaratnya ini sudah terisi. Jikalau terisi, kita mau bawa santai, bisa apa tidak? Bisa. Tapi dengan syarat contohnya gini. Contohnya abang mau minta tolong ambilkan HP. Bro, ambilin HP dong. Tetap begini. Tidak boleh ini dibawa pergi bareng. Ambilin HP dong. Atau enggak ngapain? Nah, mau kita ngapain, dia tetap harus terarah ke depan. Karena sudah terisi. Nah, setelah itu kita melaksanakan penembakan. Pada saat pelaksanaan penembakan, dang, terjadi letusan, terjadi sentakan, itu petembak harus kontrol diri. Kontrol dirinya ngapain? Jangan gopoh maksudnya gitu. Jadi jangan dang, rasa-rasanya pistol mau dilempar. Nggak usah. Kalau memang kaget, dang, kaget aja. Wajar. Kenapa kaget? Karena baru pertama kali mengalami namanya impact recoil. Jadi sentakan ke belakang. Setelah udah ngerasain, ternyata sentakannya cuma gitu doang. Nah, lama-kelamaan nyalinya keluar. Nah, nantilah baru masuk di kelasnya Bang Okan semakin kena sentakan makin jadi. Makin tertantang kan? Iya, ampun. Terjadi letusan, terjadi sentakan, usahakan jangan terbawa dengan jadi takut apa nembak, deng, jangan langsung balik. Tetap tahan ya. Deng, begini. Nanti lama-kelamaan pasti tahu. Setelah itu kita coba dengan jumlah ammo yang lebih. Karena kalau kita baru memakai, kita baru mencoba, itu kita harus mencoba dengan 1 butir. Tembak dor, udah habis. Mau ini dilempar, mau apa, udah habis. Tapi biasanya bang, walaupun kita nyata-nyatanya kita lihat dengan mata kepala sendiri isi 1, deng, itu bisa 2 kali letusan. Dan itu pernah terjadi. Selesai menembak, oke, selesai, amunisi habis. Kondisi dan posisi senjata kita bentuk lagi seperti tadi. Kita bentuk seperti tadi, yaitu dengan kondisi yang seperti ini, bertegang. Caranya bagaimana? Petembak kalau begini, senjata dibentuk ditegangkan, pasti begini. Nah, ini laras lari lain pasti. Kita yang merubah posisi badan, kita yang begini. Jadinya begini. Yaitu dengan ditarik yang tuas ini, pada saat ditarik tuas ini ke atas. Yang ini kita tarik tuas ini dorong ke atas. Ini di lock. Nah, setelah itu tinggal dipegang senjatanya, ambil magnya, kita kembali ke tempat, ke meja. Kenapa? Kalau kita habis dari garis tembak, kita kembali ke tempat tempat awal kita duduk itu bisa membuat rekan-rekan atau teman-teman yang ada di tribun, di tempat duduk itu merasa bahwa itu udah aman. Tapi kalau habis nembak, dang, selesai, langsung balik kanan, magasin belum dilepas, kira-kira abang lagi duduk, itu masih ada isinya nggak itu? Kita yang udah terbiasa di lapangan pun, wah, itu merinding juga tuh. Bang, izin dikosongin dulu. Oh, enggak kosong kok, tembak, nggak tahu ini namanya proyektil kan nggak ada matanya, nggak ada permisi, saya lewat dulu. Dia mah hantam.
Kalau udah masuk nggak bisa ditarik lagi. Atau enggak dia mau masuk dia ngerem. Dia ngantem karena nggak ada matanya. Jadi itu tidak usah takut dan jangan juga terlalu berani. Untuk masalah penembakan nanti akan tetap didampingi oleh para petembak-petembak. Ya. Atau nih kaget aja, tapak tangan enggak? Tangan enggak, Pak? Lata boleh. Lata tangan gitu. Cara untuk melaksanakan penembakan. Mungkin ada beberapa situasi yang pernah dilihat orang melaksanakan penembakan pistol dan pernah juga dengar dari omongan orang syarat untuk menembak pistol itu yang apa sih? Pasti banyak yang bilang kalau menembak pistol itu yang harus orang berotot, kata abang tadi. Nggak perlu. Itu nggak perlu. Malah yang lebih bagus itu orang yang jarang fitness, ibaratnya jarang untuk olahraga tangan. Itu nembak dan panahan itu stabil. Karena otot lengan itu pasti tidak terlalu tegang. Otot yang sering fleksibel itu yang paling dominan fleksibel ya otot perempuan. Makanya kalau panahan dan nembak kalau untuk yang jenis perempuan pasti lebih stabil. Yang penting, yang paling diutamakan itu masalah teknik pegangan. Di situ juga kan ada orang bilang kalau untuk nembak pistol yang telapak tangannya itu kayak gayung atau apa yang lebar-lebar, nggak perlu. Yang penting posisinya dulu. Posisinya seperti apa cara pegangnya? Sentakan senjata atau senjata jenis pistol. Sentakan senjata ini dia akan sangat berpengaruh tergantung dari posisi kita nempatkan pistolnya. Contohnya kita pegang di posisi pistol, banyak orang nembak pistol begini. Ini kalau dilihat dari sudut dia gerak ini sangat besar dan dia lebih leluasa. Tapi kalau kita bikin dia terkunci tapi tidak dengan kekuatan penuh. Kalau orang begini kan pasti pegang penuh atau enggak begini. Ini pegang penuh. Pistol kalau dipegang semakin kencang dia semakin berasa tendangannya. Tapi kalau kita hanya pegang, sekelas pegang kita bungkus, kita luruskan, sentakannya lebih dikit berasanya. Yang penting posisinya. Nah ini pada umumnya orang kalau nembak begini. Pada umumnya sering saya lihat pada umumnya nembak begini. Tapi kalau di kita di sini kita khususnya pakai pegangan yang namanya jenis pegangan semi. Jadi pegangannya itu impact recoil yang paling besar ya di sini. Ini namanya impact recoilnya di sini. Jadi ini yang kita tutup dulu yang paling utama. Kita tutup. Tak. Ini habis. Tidak boleh dibikin ada ruang. Pasti ada sudut. Bayangin. Jadi kita bikin habis. Kita bikin habis dan tangan kanan ini tidak perlu meremas. Dia hanya pegang. Ini tidak terkunci tapi ini tidak akan jatuh. Kenapa? Karena saya nguncinya hanya di bagian tulang ini sama 3 ruas jari bawah. Pegang seperti ini. Setelah itu dibantu dengan tangan kiri untuk bungkus. Tangan kiri pun bungkus hanya nutup bagian kosongnya aja. Begini. Dengan posisi jarinya sini. Setelah itu kalau dilihat dari bentuknya tertutup rapat. Dengan posisi begini kita hanya tangan dorong lurus ke depan, tangan kiri merapat ke tangan kanan. Jadinya lebih idealnya seperti ini. Tangan kanan dorong lurus ke depan, gini. Tangan kiri dirapatkan ke tangan kanan. Secara otomatis kalau dilihat dari bentuknya, tangan kanan dorong ke depan, lurus. Tangan kiri dirapatkan ke tangan kanan. Ini dari bentuknya kelihatan bahwa tangan kanan dorong, tangan kiri narik. Dan dia akan lebih kencang dari namanya cengkraman. Di satu sisi lagi, bentuk tangan kita ini dalam kondisi bentuknya lurus. Lurus ini bentuk lurus dengan kita posisi lemas pun itu sangat kuat. Salah satu kejadian yang di lapangan contohnya, Bang Okan mungkin pernah ngalamin mobil mogok, pernah dorong mobilnya. Abang kuat nggak dorong mobilnya dengan dorong mobilnya dengan tangan bengkok begini? Nggak kuat. Pasti begini. Iya. Hanya kekuatan kaki kan? Padahal ini lemas. Tapi mobilnya kedorong, sama dengan pistol. Kita nahan dia dengan tangan lemas, tapi tangan lurus. Itu nggak berasa sentakannya. Gitu. Tapi kalau kita nembak pistol begini bang, dia nggak kuat. Karena dia sentakannya sentakan lumayan kencang,
Terus sentakannya sentakan kaget yang seketika, deng. Nah, jadi cara yang paling efisien adalah ditutup rapat, habiskan ditutup ruangan untuk dia goyang impact recoilnya. Setelah itu bungkus, tinggal tangan kanan dorong lurus, lemas saja. Tangan kanan dorong lurus, tangan kiri merapat ke tangan kanan. Kayak main volley. Udah, setelah itu tinggal samakan kayak di film-film, kayak di game, bentuk pisir sama pejerannya disesuaikan, masuk ke sasaran, tarikan picu halus. Setiap picu senjata pistol, senjata senapan itu harus kita pelajari dulu sebelum kita nembak. Jangan nembak langsung nembak, padahal dia ada namanya tarikan pertama, tarikan kedua. Jadi kayak begini, sep, ini nggak meletus. Nah, tinggal tarik pelan-pelan, tak, di sini ada meletus. Tapi kalau kita nariknya dari awal langsung begini, ini kelihatan pistolnya goyang. Kalau kita nembak dengan kondisi pistol goyang, pada saat pistol goyang atau senjata goyang, ujung larasnya dia goyang 1 mil aja. Serk. Di depan perkenaannya bisa geser sampai 10 cm. Kita goyang keras, geser semeter. Menembak musuh jarak 25 meter. Gak kena ya, karena kita nariknya sambil gini. Sama dengan kopling mobil. Coba aja abang keluar dari parkiran, koplingnya disentak keluar. Pasti nyenggol. Pelan-pelan tapi pasti. Pelan tapi cepat. Namanya stabil, fleksibel. Itu untuk masalah ini. Yang paling sangat menentukan pada saat menembak pistol untuk bahwa kita bisa jamin bahwa kita menembak dengan nyaman, yaitu mulai dari teknik penempatan posisi senjata di organ tubuh kita, khususnya di bagian tangan. Nanti abang coba bedakan pegang habis impact recoil begini dengan pegang nanggung begini. Ini kerasa pistolnya kayak mau salto ke belakang, tapi kalau kita habis gini memang harus sentakan, tapi cuma begini. Masih coba-coba lah ya. Siap. Tapi salto lagi. Tangan kanan saya rasa udah betul. Tangan kanannya ini agak ke atas nih. Sini ya, hanya nangkring aja, jangan ditekan. Hanya nangkring, udah. 3 jari ini ujungnya jangan ditekan, ujungnya aja bang. Nah, buka, oke. Nanti ujungnya ini yang nutup tangan kiri. Oh, Siap, izin tangan kirinya masuk. Bagian tulang yang ini bang, dia ada di bawahnya sini. Yang itu tulang apa? Ini? Iya, jadi begini. begini udah benar. Nah, kurang naik lagi bang ininya. Ini? Ya. Nah, tapi untuk jarinya ini, yang ini dia ke bawah gini. Jadi bukan gini tapi gini. Nah, Gini. siap. Enggak, ya, gitu. Oh, gini. Oke, siap. Agak ditekuk lagi bang. Gini. Naik lagi. Ini pas. Sekarang abang rasakan kebungkus benar-benar pistol gripnya. Ya. Rapat semua di tangan kanan. Setelah itu tinggal seperti tadi, tangan kanan dorong lurus ke depan, tangan kiri rapat ke tangan kanan. Kekunci nggak bang? Berasa ini ke tangan kanan dorong, tangan kiri narik. Tapi nggak usah disengajain. Hanya lurus, tangan kiri rapat. Ini 100% terkunci. Kanan dorong, tangan kiri merapat, stabil, relax. Habis. Hit. Wih, tembakan kedua. MCI. Sadis.
yang lurus gitu ya, tahu. Iya. Jadi naik turunnya kita berasa tahu kenanya di mana, Ton. Kalau udah kena, kita Oh. kira-kira ngelihat kenanya gitu. Pak Wendy itu kalau yang hitam begitu kena kan Nggak ada ini. lubangnya kan nggak kelihatan nih dari Iya. sini. Kalau yang merah kan begini. Jadi ada patokan. Jadi kita lihat ke pistolnya tuh. Berarti lu kalau sekarang kayak hitam lagi, lu udah tahu tuh engkernya gimana. Tapi pengaruh di tangan sih ya. tangannya lurus, berarti yang itu kan lebih kecil lagi. Pasti ukurannya lebih kecil lagi, karena ini kan lebih besar ini. Iya, gede. Segede yang hitam yang besar ini. Nah ini lebih kecil lagi, yang tadi tembak itu. Nah itu lebih agak besar lagi. Oh, yang ini. Ini Yang tengah, ya, yang tengah. Yang tengah. Cuma pakai strategi, Ton. Itu Pertama, sudah beres, kan lurus baru yang semua. sana mutar. Nah itu harus. Nih kita tembakan yang perhitungan juga. yang rame. Hmm. Terakhir dua itu agak menegangkan soalnya nggak ada temennya lagi kan. Kalau dia ada temennya, Berarti tadi pertama random aja ya, yang mana? Mantap.